Atau saya ajak, yuk ke kamp pengungsi yuk, iya, udah selesai dah sama saya begitu, Perjuangan-perjuangan untuk menegakkan ketidakadilan bagi kelompok. Nggak balik modal. Jadi saya setuju dengan Bapak. Saya rasa itu harus bedain, Pak. Ini pikiran-pikiran yang sangat picik. Cuma karena mendengarkan orang di sekitarnya, seperti Wakil Presiden. Sebelum melanjutkan, ada yang perlu Anda ketahui sebelumnya. Kami menyadari, tidak semua konten yang kami tayangkan sesuai dengan keinginan atau mungkin sulit Anda pahami, atau bahkan bisa saja bertentangan dengan pendapat dari sudut pandang Anda yang berbeda. Oleh sebab itu, kami mengajak Anda untuk berbagi pengetahuan melalui komentar sesuai tema dalam video yang kami sajikan. Tujuannya ialah untuk membangun komunikasi dan mencari solusi dari perbedaan pendapat supaya bisa saling memahami, sekaligus untuk menguji validitas dari narasi atau sumber berita dengan pengetahuan yang Anda miliki sebelumnya. Simak video yang kami tayangkan supaya Anda benar-benar paham sebelum komentar. Karena kami akan menghapus komentar Anda bila tidak sesuai tema, kata yang menyerang perorangan, kata yang tidak pantas ditayangkan. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe terlebih dahulu supaya komentar Anda bisa kami respon dan tidak terbaca spam. Terima kasih. Silahkan melanjutkan dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara. Jangan ada dusta di antara kita. Iya. Oke, lanjut dulu ya. Oke, Junior, silakan Junior. Mana nih Junior? Silakan melengking, melenguh, menjerit-jerit. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pastor. Malam, Junior. Ini, Pastor, saya mau nanya ini. Kemarin itu saya nonton ada namanya Yonatan Nandar itu, Pastor. Dia bikin kayak misinformasi gitu. Katanya bahwa Kristen itu sebenarnya juga katanya menghadiahkan 72 bidadari, bahkan 100 bidadari katanya. Tapi dia mengacu pada Matius 19 ayat 29 gitu, Pastor. Itu benar nggak secara apanya? Salah dong. Itu katanya dia seperti itulah, Pastor. Mungkin butuh penjelasan dari Pastor aja loh. Karena tidak ada kawin-mengawinkan di sorga. Ya kan? Iya, betul. Yesus bilang, nah itu sih, karena kan maksudnya si Nandar itu kan, apa yang kau lepaskan di dunia ini akan kau mendapat 100 kali lipat, ya kan? Ah, iya betul, Pastor. Ya toh, berarti kalau satu istri dilepaskan dapat 100 kali 100 istri, betul, kan? Pastor. Ya, betul. Mau dapat 100 istri pun di sana tidak ada kawin-mengawinkan. Jadi kalau dapat 100 istri sampai 100 misalnya kan, kalau Anda menafsirkannya seperti itu, kan perkataan itu tidak bisa bertentangan. Satu dilepas dapat 100, tetapi ingat di surga itu nggak ada seks, tidak ada kawin-mengawinkan, tidak ada seks. Jadi dapat 100 pun tidak ada seks. Bukan untuk seks. Gitu, ya. Beda dengan orang Islam, di surga itu memang nge-seks. Gitu bedanya ya. Jadi itu sebetulnya adalah sebuah metafora, adalah sebuah kebahagiaan. Ya, dia melepaskan anak-anaknya, istrinya, dia akan mendapat kebahagiaan. Bahkan Yesus bilangnya di dunia ini dan di surga loh. Bukan cuma di surga saja. Apakah berarti terus ini menikah melepaskan karena dia meninggalkan istri melayani Yesus terus dapat 100 istri? Bukan kan? Jadi itu adalah sebuah metafora. Jadi kita menangkapnya begitu. Lawang para rasulnya saja bilang menikah satu istri kok. Masa di dunia ini dapat 100 istri? Enggak. Artinya yang dia tinggalkan, kebahagiaan yang tinggalkan itu akan dapat 100 kali lipat. Karena kalau kita lihat, para rasul saja menerjemahkannya bukan sebagai dapat 100 biji, dapat 100 orang istri. Menerjemahkannya nggak seperti itu. Para rasul semua isinya satu. Para murid Yesus ini. Gitu ya. Oke, Pak. Semoga paham. Ya. Gitu ya, Junior ya. Iya. Oke. Lanjut ya. Pak Robert Mewengkang, Amerika, silakan. Belum dinyalakan mikrofonnya, Pak. Oh ya. Ya. Selamat malam Indonesia dan salam jumpa untuk semuanya. Dan terima kasih Pak Po untuk kesempatan ini. Saya
ingin bertanya atau sekaligus mungkin sebagai komentar mengenai tren bergereja di Indonesia yang belakangan ini kita pernah melihat bagaimana itu PGI yang lebih condong kepada orientasi pendekatan kepada pemerintah. Sedangkan perjuangan-perjuangan untuk menegakkan ketidakadilan bagi kelompok Kristen itu sama sekali tidak ada. Jadi kita dibingungkan dengan adanya institusi yang seharusnya menyuarakan kelompok yang tertekan, justru lebih banyak orientasinya untuk pendekatan, mencari muka kepada pemerintah dan tidak pernah menyinggung mengenai ketidakadilan. Dan bahkan orang-orang yang seharusnya mereka boleh suarakan atas nama masyarakat minoritas, secara khusus Kristen yang banyak sekali mengalami banyak penekanan, sama sekali tidak ada. Jadi ini yang saya ingin tanyakan, dan memang menyinggung juga soal gereja-gereja yang sepertinya lebih menekankan kepada teori-teori kemakmuran. Jadi di sana kita melihat bahwa perlu mungkin adanya yang melalui discussion di sini untuk kita masing-masing bisa memberikan masukan-masukan, karena bergereja itu tidak semata untuk mencari popularitas, mencari kekayaan, karena banyak sekali kebetulan saya berada di Amerika yang banyak sekali mengalami hamba-hamba Tuhan yang bukannya pergi melayani di tempat-tempat yang susah, atau mereka yang sama sekali lantai dari gereja yang pernah saya berkunjung masih dari tanah dan bocor atapnya, tetapi mereka condong untuk ke Amerika atau ke Eropa, negara makmur yang sebenarnya kita sudah ada gereja masing-masing di sini. Jadi di sini yang membingungkan kita, sehingga tidak ada tersuarakan kelompok yang disebut minoritas ini, karena itulah pribadi-pribadi daripada pimpinan-pimpinan gereja yang condong mencari orientasi kepada penguasa dan juga mencari suatu keinginan untuk melihat mungkin negara-negara yang justru sudah makmur itu tidak ada salahnya, tetapi kalau alasannya untuk datang menginjil di negara yang makmur itu merupakan tanda tanya yang besar, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Paul. Memang tergantung ya, Pak. Saya setuju, Pak. Jadi banyak orang gini, Pak, orang pergi menginjil ini banyak orang salah kaprah, Pak. Kalau menginjil ini pergi ke gedung gereja itu menginjil, salah. Itu lagi jadi selebritis itu. Jadi harus bedakan mana mengajar, mana memberitakan, mana preaching, mana teaching. Nah, kalau preaching itu di jalan-jalan itu, Pak. Iya. Datang head to head, one to one. Kalau teaching itu dalam komunitas, yaitu di dalam gedung gereja. Nah, kalau hamba-hamba Tuhan datang ke Amerika itu, mereka tidak preaching, Pak. Mereka sedang teaching itu, Pak. Jadi saya sedang memberitakan Injil, tidak. Mereka tidak sedang memberitakan Injil. Mereka sedang mengajar. Memang jemaat Tuhan perlu diajar. Dan hampir tidak ada hamba Tuhan Indonesia, ya hampir tidak ada, tapi ada beberapa orang, karena saya juga pernah menampung di sini juga ya, yang berani turun ke jalan. Tapi sayang, hampir jarang sekali yang berani nginjil di jalan-jalan. Atau saya ajak, yuk ke kamp pengungsi yuk, iya, udah selesai dah sama saya begitu, Saya ajak ke kamp pengungsi, terus Pak, kenalin saya Pak, supaya saya bisa khotbah di gereja-gereja. Mau ngapain? Mau membangkitkan Eropa yang tidur. Gundulmu peyang, Eropa yang tidur. Jangan-jangan kamu yang lagi tidur lagi. Eropa ini lagi berapi-api, orang-orang memberitakan Injil loh, Pak. Bayangin, gereja-gereja tradisional, dia terima pengungsi di gerejanya, orang-orang ini dikasih makan, orang-orang ini dirawat,
dan diajari dan banyak yang dibaptis. Begitu masa tidur. Coba gereja Indonesia, ada nggak yang terima pengungsi-pengungsi? Coba Gilbert, ada nggak terima pengungsi gereja segede gaban begitu? Enggak lah, ngurusin pengungsi, rugi lah, nggak balik modal. Nggak balik modal. Jadi saya setuju dengan Bapak. Saya rasa itu harus bedain, Pak. Terus Gilbert bilang, itu Paul mana pernah ke pelosok? Oh, kamu masih lagi teriak-teriak di TV. Saya udah dari terminal ke terminal beritakan Injil. Dari Sabang sampai Merauke saya sudah pergi, Pak. Saya sudah pergi dari Sabang sampai Merauke. Bukan setiap kali saya pergi pelayanan di satu tempat, ya itu saksinya itu yang di Halmahera, di Ternate, di Ambon. Saya pasti turun ke jalan. Saya yuk kita turun ke jalan yuk. Yang di Ternate itu ya, yang di Halmahera itu ya. Yuk kita ke rumah sakit yuk, doain orang yuk. Setiap saya pergi, ya saya pasti turun. Saya minta ada waktu buat saya turun penginjilan. Ya, kalau dia nggak ada waktu, saya turun sendiri. Ya, layannya sore, siang saya turun. Injili orang-orang, ada orang di situ saya penginjilan. Itu dong. Ya, jadi nggak injil apa namanya, oh kita mana jadi tamu, udah jadi selebritis. Sampai teman-temannya di Jerman itu kalau ditumpangi saya heran ya. Masuk ke sana, loh, oh ini kan Pak Paul hamba Tuhan, oh gini, oh Pak jangan lakukan saya kayak selebritis Pak. Satu Bapak ngerusak mental saya Pak nanti Pak. Biasa aja Pak. Nah, makanya biasa saja. Oh satu datang hamba Tuhan, oh, harus jangan. Hamba, kalau hamba itu hamba ya hamba, namanya hamba itu ya kacung jongos. Mana aja kacung dijajanin di restoran-restoran mahal sih. Kita kan kacung, jangan toh. Yang normal-normal saja. Ya toh? Daripada jajanin saya makan sampai berjuta-juta, mendingan kita buat berdiakonia. Tetangga banyak yang miskin nggak kuat makan. Buat jajanin saya itu bisa buat makan sebulan itu. Itu kita pergi jajan, misalnya saya pelayanan di Jakarta tuh sekali makan habis 2 juta tuh satu malam itu kan. Kadang-kadang saya rada saya bilang karena yang untuk makan itu bisa buat ngasih makan orang loh 1 bulan loh. Nah itu yang saya sebenarnya ya biasa aja, kita belajar hidup sederhana saja. Ya kalau kita mau makan rame-rame, orang-orang pun jemaat pun diajak makan. Oh, jangan khusus makan yang enak, mahal, jangan. Ya, saya pun merasa malu ya diperlakukan dengan seperti orang terhormat. Nah, tapi ya itu orang sendiri-sendiri itu kalau saya Pak. Kalau saya begitu. Orang-orang ya saya nggak tahu Pak. Saya nggak bisa, kita juga nggak bisa menghakimi. Tapi kalau saya mengkritik hamba-hamba Tuhan yang bintang 5, yang harus 5 star, yang pakai dayang-dayang, itu tuh minumnya harus Equil. Nah, itu saya memang rada pakai tarif, apalagi Pak pakai tarif, pakai tarif lagi, malu Pak. Pernah ada yang nanya, Pak Paul tarifnya berapa? Nggak usah bayar, kasih makan aja. Jadi telepon Pak tarifnya berapa? Nggak usah bayar, kasih makan aja. Kasih makan aja. Kita kan sedang memberitakan, mengajar. Oh jangan gitu Pak, nanti ya kalau kamu berkati saya, berkati saja, kalian serah. Kalau nanya jangan masa hamba Tuhan ditarif, mana ada firman Tuhan ditarif. Itu tuh American style ya, ditarif ya Pak, American style. Di Eropa aja hamba Tuhan nggak berani ditarif loh Pak, nggak berani loh Pak. Semua pendeta-pendeta Eropa, saya belum pernah dengar ya, kecuali orang Indonesia ya. Tapi kalau orang-orang luar ini nggak pernah ditarif Pak. Belum pernah dengar saya, mereka ditarif. Malu Pak, pamali Pak di sini Pak. Gitu Pak Robert. Beda banget kulturnya ya Pak. Di Eropa itu ditarif gitu langsung, wah saya dengar dari siapa kemarin ya, begitu bilang gitu langsung di cancel Pak. Langsung di cancel Pak. Ya tapi itulah. Dan saya lihat memang hamba Tuhan di sini hidupnya sederhana Pak. Hamba Tuhan di sini hidupnya sederhana. Ya kan ya di sini tuh jangankan hamba Tuhan loh Pak. Di Berlin itu pernah ada orang kaya, ini orang tajir banget konglomeratnya Berlin ini Pak. Dia kan pakainya kan kemana-mana pakai Porsche, mobil mewah terus kan. Dia pakai baju-baju yang trendy, yang harganya itu miliar-miliar kan. Terus dia ada stalking ya Pak, paparazzi sama digendengin orang Pak. Pindah dia ke Amerika Pak, nggak tahan Pak. Sekarang apa? Karena di sini itu kalau hidupnya mewah-mewah banget, banyak orang hidup mewah. Tapi kalau mewah banget,
Orang tuh ngomongin, Pak. Ngomong nggak bagus. Karena apa? Lagi susah. Dunia lagi begini, lagi begitu. Kamu bermewah-mewah. Harusnya kamu tuh daripada beli baju bulu yang harga miliar-miliar, dikasih sana buat orang miskin. Mereka ngomongnya gitu semua, Pak, di sini, Pak. Diindah ini orang, Pak, langsung, Pak. Nggak tahan. Dia kan di interview, saya baca di majalah itu loh, kayak majalah selebritis ya. Nggak tahan dia bilang dengan orang Eropa. Dia bilang, orang Eropa terlalu mencampuri urusan orang katanya. Tetapi ya contohnya itu tadi, ketika mau gaya hidup mewah tuh orang Eropa nggak suka. Orang sekuler loh, Pak, bukan di gereja loh, Pak. Beda dengan gereja-gereja di Indonesia, Pak. Balap fashion show itu yang tadi Bapak cerita tadi. Nah, saya kira gitu, Pak Robert. Iya. Ya, dan satu lagi mengenai itu tadi, Pak, yang saya pertanyakan itu. Jadi institusi PGI itu yang seharusnya kan mewakili gereja-gereja yang ada di Indonesia. Namun tidak pernah ada suara untuk menyampaikan ketidakadilan, Pak. Oleh sebab itu, saya secara pribadi bersyukur adanya Pak Paul dengan channel ini. Sesungguhnya Pak Paul itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi harus di-appreciate. Karena dengan adanya channel ini, kita membuka wawasan karena banyak yang sudah melihat keadaan Indonesia ini dalam keadaan yang harus diperbaiki. Dan kita tidak bisa karena kekuatan mayoritas. Indonesia tidak didasarkan atas filosofi agama. Jadi jangan dipakai agama itu sebagai sesuatu kekuatan. Bagaimana suatu waktu misalnya Kristen ini akan lebih banyak. Apakah kita tega untuk menekan minoritas yang ada? Taruhlah agama apa saja di sana. Ini cuma masalahnya disinilah Indonesia ini yang dijual atau marketingnya hanya karena populasi terbesar Islam di Indonesia. Itu nggak ada apa-apanya. Justru bagi saya seharusnya malu. Nggak ada sesuatu yang kita lakukan. Kalau kita jual teknologi dengan adanya masyarakat yang kecil tetapi bisa menguasai dunia seperti Israel, itu baru kita bangga. Jadi jangan justru terbalik dengan filosofi yang salah, yang diinginkan oleh para kadrun-kadrun yang luar biasa, didanai oleh para elit politik. Ya kita terang-terangan aja bicara di sini supaya orang juga membuka wawasan. Senang atau tidak senang kita tahu di belakang dari semua ini adalah Yusuf Kalla, Amin Rais, Hamzah Has, Fadly Son, dan semua mereka yang membentuk partai-partai yang berwarna agama. Itu semua tujuannya untuk suatu penekanan minoritas. Dan demikian juga bagi Jokowi sendiri. Telah merusak legasinya sebagai pemimpin. Karena tanpa melihat histori daripada Israel, langsung memberikan suatu simpati dan empati kepada Palestina. Lihat dulu, Palestina sendiri bertengkar antara faksi Fatah dan Hamas. Karena Hamas ini sebagai teroris, mereka sendiri menganggap Hamas teroris. Nah kita Indonesia yang mana? Kita bantu kalau bilang Palestina. Dan Palestina banyak juga kelompok Kristen dan lain-lain. Jadi ini pikiran-pikiran yang sangat picik. Cuma karena mendengarkan orang di sekitarnya. Seperti wakil presiden. Ini kan nggak boleh seperti itu. Menteri luar negerinya. Belajar dong. Lebih banyak supaya kita juga di-educate. Dan jangan rakyat dibodohin. Khalifah yang sudah jelas-jelas pembunuhan di Ambon. Mulai dari tahun 98 di Poso sampai saat ini. Tidak pernah digubris. Jadi di mana sebenarnya posisi daripada pemerintah untuk menyatakan ini negara kesatuan Republik Indonesia? Justru ini negara persatuan. Karena kalau itu diberikan kesempatan, ya tentu kita juga bebas untuk menentukan. Saya setuju dengan Bapak Jenderal. Ya, Batak bisa berdiri sendiri, Manado bisa berdiri sendiri, Ambon bisa berdiri sendiri, Irian bisa berdiri sendiri. Kenapa tidak? Kalau negara kesatuan menamakan kesatuan kita hanya dipergunakan untuk diperas seperti susu sapi, sapinya dijadikan sebagai penghasil yang tidak mempunyai kebebasan, ya kita harus logik tanpa ada tujuan apapun. Kita hanya ingin suatu keadilan. Pak Paul yang baru mengeluarkan itu rame-rame Interpol. Ya justru ini membuka wawasan ke politik luar negeri.
di mana orang-orang bisa melihat bahwa ketidakadilan itu ada, sehingga mereka yang mencari asilum itu akan lebih gampang. Nah, ini kalau mereka harus lebih luas cara berpolitik yang benar dan jangan sepihak, karena membantu Palestina bukan berarti membantu rakyat di sana dan anti Israel, tidak menyelesaikan solusi. Cari dong hubungan yang baik supaya kita bisa mendudukkan persoalan itu dengan fair gitu. Jangan hanya karena bisikan-bisikan daripada mayoritas. Nggak ada lah. Negara kita didasarkan atas Pancasila, negara kesatuan. Tidak ada agama, tidak ada. Jadi inilah Pak Pol sebagai tambahan. Terima kasih. Iya. Luar biasa. Ini cukup menarik ya. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.